diambil dari PP 12 tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025 sampai tahun 2029 yang merupakan implementasi tahap awal RPJPN 2025 hingga 2024 sekaligus menjadi fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, 8 misi yang tadi sudah disampaikan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih tersebut disebut oleh sebagai Astacita, di mana Astacita ini itu tujuannya untuk memperkokoh ideologi bangsa, kemudian memperkuat sistem pertahanan keamanan melalui swasembada pangan, kemudian peningkatan lapangan kerja, memperkuat SDM Saintex, kemudian melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, membangun dari desa, memperkuat reformasi birokrasi politik, hukum dan keamanan, dan penyelarasan juga kehidupan harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya. Nah, Astacita tersebut kemudian terbagi lagi menjadi 17 program prioritas presiden yang tertuang di dalam RPJMN, dan saya yakin juga teman-teman masing-masing KL yang saat ini sudah mengambil peran dalam menyusun Renstra masing-masing KL itu sudah menurunkan kembali ya program-program prioritas itu. Nah, apa yang menjadi tugas kita sebagai abdi bangsa dalam mengambil peran untuk mewujudkan 8 cita-cita mulia ini tadi. Abdi bangsa adalah pelaksana kebijakan atau pemerintah yang dipanggil untuk tunduk pada pemerintah yang ditetapkan oleh Tuhan. Uang dalam Roma 13 ayat 1. Bisa dibantu di mute ya teman-teman. Nah, untuk dasar firman Tuhannya diambil dari Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Oke, nah yang akan menjadi pembicara kita pada pagi hari ini, saya sambut dengan penuh hormat dan kasih Ibu Reni. Ibu Reni, silakan. Selamat datang Ibu Reni, selamat bergabung. Terima kasih telah menyempatkan waktunya di tengah tugas dinasnya ya. Teman-teman, kebetulan Ibu Reni juga sedang melaksanakan penugasan di Osaka. Semoga sehat ya Ibu. Ini mohon izin sebelumnya saya tanya, berkenan dipanggil Ibu atau Kakak? Ya. Karena kalau secara alma mater mungkin bisa dipanggil kakak, tapi kalau secara instansi bisa dipanggil ibu. Ya, Oh iya ya Mbak Feby, terserah 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 oke. Dek Feby aja. Oke, mungkin saya prefer untuk memanggil ibu ya, karena lumayan sering juga berhubungan dengan teman-teman dari Bappenas. Saya bacakan profil singkat Ibu Reni sebagai narasumber kita pada pagi hari ini ya teman-teman. Beliau ini merupakan seorang ASN yang sudah lebih dari 25 tahun ya, termasuk 17 tahun menjabat di pemerintah daerah. Saat ini jabatannya sebagai Direktur Ideologi Kebangsaan Politik dan Demokrasi di Kementerian PPN Bappenas. Selama menjalani karir birokrasi, beliau ini aktif dalam kegiatan penyusunan kebijakan strategis, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pembangunan sistem komunikasi pembangunan yang inklusif. Beliau juga berkomitmen dalam tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan berbasis data, serta terus belajar dari praktek kebijakan di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Jadi tepat sekali ya untuk menyampaikan tema nih mengenai isu-isu publik yang menjadi keresahan di kalangan ASN pada pagi hari ini. Baik, Ibu Reni, kalau sudah siap, mungkin kami persilahkan untuk bisa melanjutkan ke materi. Baik, terima kasih Mbak Feby. Shalom semuanya, selamat pagi. Yang saya kasihi dan juga saya banggakan para pengurus Perkantas ya. Mohon maaf saya mungkin agak keterbatasan yang mengingat nama-namanya tuh Mbak Wiasri, Mbak Asri, kemarin siapa ya Mas Yoga ya, kalau nggak salah saya namanya yang pernah kayak kita diskusi sebelumnya, Iya, Bu. Bang Abe, iya. Salam kenal semuanya, kemudian juga para ya rekan-rekan ASN ya, abdi bangsa ya, yang juga sudah join di pagi hari ini atau siang hari ini, sudah ada juga yang siang di timur ya, di Ambon. Tadi saya dengar katanya ada yang dari Ambon juga. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena ini memang saya menggunakan device-nya terbatas nih dengan HP karena sedang penugasan, tapi tidak mengurangi semangat, tidak mengurangi makna kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sharingkan, mungkin informasi yang bisa juga kami sampaikan, ini bisa menjadi bekal dan kekuatan kita untuk menjalani tugas-tugas kita ke depan. Mungkin juga tentunya diskusi kita, mungkin sharing kita tidak terbatas di hari ini ya, nanti tentunya kami dengan senang hati juga
bisa kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya, dan juga tentunya bagaimana kita terus bersinar sebagai abdi bangsa dan bisa semakin kuat agar berkat-berkat kehidupan itu turun atas bangsa kita, negara kita. Nah, kita akan terus berkoordinasi dan juga menjaga kesatuan kita sebagai anak-anak yang Tuhan pakai di pemerintahan. Baik, mungkin terima kasih tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Feby ya. Ya, saya di Bappenas sebagai Direktur Ideologi Politik, Ideologi Kebangsaan Politik dan Demokrasi. Ini agak panjang nih, kami baru resminya baru bulan ini ya. Sebelumnya politik komunikasi aja, Polkom udah singkat, tapi sekarang karena memang agak panjang, jadi mungkin butuh waktu juga ya untuk kita mengingatnya. Berdasarkan juga yang disampaikan ke kami bahwa pada kesempatan kali ini kami diminta untuk ini program pertama ya, pertama untuk kita memulai di tahun ini untuk knowledge sharing dan knowledge and skill sharing ya, KSS dari Persekutuan Abdi Bangsa ini. Nah, apa kabar Indonesia? Apa kabar kita sebagai abdi bangsa? Nah, mungkin nanti saya coba untuk menyampaikan beberapa hal, kita diskusi, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi uh, ya kekuatan juga, menjadi bekal kita untuk menjalani hari-hari selanjutnya. Baik, di slide berikutnya. Nah, ini mungkin karena kami di Bappenas ya, di Bappenas jadi mungkin saya sharing terkait dengan apa sih filosofinya, bagaimana proyek pembangunan. Mungkin juga di sini sudah sering terlibat, ada yang sering terlibat dengan perencanaan, ada juga yang mungkin bekerja di perencanaan saat ini. Nah, mungkin uh, kami menyampaikan kembali, saya ingin menyampaikan kembali bahwa sebenarnya kalau kita merencanakan sesuatu itu dengan baik, dengan sesuai dengan apa yang memang ingin kita laksanakan, itu artinya pekerjaan kita itu separuhnya sudah selesai. Bayangkan kalau kita tidak punya perencanaan ya, dengan sumber daya yang terbatas, kita mungkin random nih melakukan sesuatu, bahkan mungkin justru apa yang ingin kita capai malah lebih tambah jauh nih dari apa yang ingin kita tuju sebelumnya. Tapi kalau kita merencanakan dengan baik, kemudian apa yang ingin kita capai itu sudah ada milestone-nya, ada timeline-nya, tentunya pekerjaan kita sudah separuh selesai. Jadi failing to plan is planning to fail. Jadi memang ini istilah yang sangat kalimat yang sangat populer juga, kita sering mendengar. Sebab itu perencanaan, dan tentunya perencanaan kita sebagai anak Tuhan yang tidak melupakan Tuhan, selalu melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, itu tentunya penting untuk bisa kita terus lakukan. Dan ini ada satu kutipan dari Ian Miles di tahun 2004. Beliau ini adalah profesor terkait dengan future study yang juga studinya tentang foresight yang digunakan oleh Bappenas ketika menyusun RPJPN 2025-2045. Bagaimana kemudian sebenarnya Profesor Ian Miles ini mengatakan bahwa sebenarnya masa depan itu tidak ini ya, itu harus dibentuk gitu, tidak hanya bisa direncanakan, tapi bagaimana kemudian kita bisa melibatkan yang lain juga. Makanya kalau sedikit saya kutip di firman kita ya, bahwa kalau misalnya di Amsal 24 ayat 6 itu dikatakan, karena dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan gantung pada penasehat yang banyak. Artinya mungkin semua perlu terlibat juga, perlu ambil bagian bagaimana kita bisa, mungkin ada yang terlibat di prosesnya, ada yang terlibat di implementasinya, bahkan ada juga yang terlibat bahkan di monitoring dan evaluasi sampai dengan perencanaan itu bisa kita laksanakan untuk mencapai target-target dari sasaran yang ditetapkan. Nah, berikutnya, nah mungkin ini juga sekilas saya sampaikan bagaimana kemudian inherensi pendekatan perencanaan dalam penyusunan rencana pembangunan nasional. Nah, kenapa kita melakukan perencanaan? Ada negara-negara juga yang yang tidak lagi menganut sistem memiliki dokumen perencanaan pembangunan nasional seperti Amerika yang lebih lebih mengedepankan mekanisme pasar, kemudian dinamika legislatif dan juga eksekutifnya, baru kemudian mereka memutuskan kebijakannya. Kita di Indonesia karena masalah kita banyak, karakteristik masyarakat juga beragam, kondisi geografis kita juga beragam ya, kita dan sumber daya kita terbatas. Sebenarnya sumber daya alam kita tuh sangat kaya, tapi yang bisa kita manfaatkan dalam hal ini adalah APBN kita ya, dan maupun APBD kita terbatas. Jadi kita perlu juga menyusun perencanaan strategis. Makanya kenapa Indonesia punya dokumen RPJPN, RPJMN, bahkan juga RKP sampai dengan di daerahnya, karena kita menganut sistem perencanaan strategis. Artinya tidak semua isu-isu yang dialami oleh masyarakat atau yang sedang dihadapi oleh negara kita itu bisa semuanya kita atasi dalam satu waktu tertentu, tapi mungkin bertahap. Nah, oleh sebab itu, memang yang menjadi perhatian apa yang masuk dalam perencanaan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat.
khususnya yang di mana pihak swasta itu tidak tertarik karena tidak memberikan keuntungan. Karena kan kalau kita lihat teori public goods itu bahwa untuk barang-barang yang seperti kayak tanpa membayar pajak pun orang bisa melewati jalan raya, menikmati penerangan di jalan gitu kan. Itu hal-hal yang tidak di apa ya, tidak pihak swasta itu tidak tertarik gitu untuk melakukan investasi ataupun berusaha di situ. Sehingga itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengambil alih bagaimana menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat atas public goods tersebut. Nah, dalam kemudian sampai bagaimana kita bisa menentukan kita akan membangun apa, kapan, di mana, tentunya prosesnya. Lalu kita mulai dari kalau di sini kita bicara tentang proses politiknya. Ketika kita punya satu pemimpin ya, seperti tahun kemarin kita punya agenda pemilu, kita punya agenda pilkada. Tentunya kita akan memilih, kita preferensi kita kepada calon-calon yang bisa memberikan program ataupun rencana program yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu kan. Apa yang kita butuhkan. Nah, itulah proses politik itu terjadi. Kemudian eh, ketika kita masuk perencanaan juga kita butuh satu namanya proses teknokratik. Nah, proses teknokratik ini ketika kita misalnya ada background studi, kemudian ada hasil-hasil evaluasi, jadi evidence based policy itu yaitu adalah bagian dari proses teknokratik seperti yang dilakukan oleh akademisi, universitas maupun lembaga-lembaga yang melakukan kajian. Sampai selanjutnya kemudian kita menghasilkan satu dokumen perencanaan baik itu jangka panjang, jangka menengah maupun jangka tahunannya. Dan selain proses teknokratik dan politik, tentunya ada proses partisipatif di situ seperti musrenbang, kemudian juga forum konsultasi publik. Bahkan ketika kita menyusun RPJM misalnya, RPJM itu ada proses top down dan bottom up-nya juga yang mengambil dari RPJP dan juga bagaimana melihat kewenangan ataupun urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah di level-level tertentu. Misalnya untuk kewenangan absolut hanya ada di pemerintah pusat. Kemudian untuk urusan konkuren ya seperti apa kewenangan provinsi, kewenangan daerah itulah bersifat top down dan bottom up-nya di situ sehingga kemudian dihasilkan satu dokumen perencanaan yang kemudian dilaksanakan secara terpadu kolaboratif baik itu oleh pemerintah pusat, provinsi maupun sampai dengan kabupaten kota. Oleh sebab itu di slide berikutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ya, SPPN saya kira juga ini undang-undang sudah cukup lama dan mungkin sudah juga menjadi Ya, betul. bahan kita untuk melaksanakan tugas-tugas. Ada beberapa saudara-saudara di sini yang juga dalam perencanaan. Tadi juga sudah saya sampaikan tindakan teknokratik itu yaitu di evidence based planning itu bagaimana kita bisa memanfaatkan hasil evaluasi, hasil studi untuk kemudian menyusun satu perencanaan yang dibutuhkan. Kemudian terkait dengan pendekatan partisipatif yang tadi ya, bagaimana supaya inklusivitas itu setiap level masyarakat, setiap kelompok masyarakat itu bisa terlibat dalam menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan mereka dan mungkin memberikan kritik membangun atas rancangan teknokratik yang disusun oleh pemerintah. Bahwa saya dulu selama di daerah yang tadi disebutkan Mbak Feby, saya 17 tahun di daerah 3T di Maluku. Saya dulu ya salah satu orang yang cukup vokal juga gitu kan karena menyuarakan kami nggak butuh ini loh di daerah kami butuhnya lain karena kok pemerintah pusat menentukannya seperti itu dan puji Tuhan saya sekarang diberikan kesempatan untuk ada di level pemerintah pusat. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi pengalaman saya di daerah itu bisa memberikan pengayaan bagi Komisi Perencanaan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oleh sebab itu memang partisipatif itu tidak bisa dilupakan. Kadang-kadang kalau musrenbang itu kan dianggap sebagai formalitas ya. Memang kami di Bappenas saat ini sedang terus berupaya untuk mereformulasikan, merekonstruksi seperti apa mekanisme partisipatif yang hasilnya memang bisa dilihat gitu, bukan hanya sekedar sudah kita pembukaan musrembang, kemudian kita lakukan des ataupun mencatat hasil kesepakatan, tapi ternyata di perencanaannya tidak bisa dilaksanakan. Nah ini menjadi perhatian kami juga di Bappenas tentunya bersama sektor-sektor lainnya dan lima sektor untuk kita semakin menguatkan penyusunan perencanaan dari pendekatan partisipatifnya. Kemudian tadi pendekatan politik juga tadi sudah saya sampaikan sekilas bahwa ketika perencanaan pembangunan itu mengakomodir arah-arah kebijakan prioritas presiden atau kepala daerah terpilih sebagai realisasi janji kepada yang memilihnya, pada konstituennya, dan disitulah proses politik dalam pusat perencanaan itu terjadi. Seperti ketika kita mengakomodir asta cita nih dari Pak Prabowo ya, Pak Prabowo waktu ketika beliau sedang berkampanye. Ketika sudah terpilih, kemudian penyusunan RPJMN-nya yang menjadi periode pemerintahan beliau, itu kita integrasikan dengan apa yang ada dalam RPJPN. RPJPN, kemudian melihat kembali struktur kelembagaan kita, kewenangan kita dan berdasarkan undang-undang juga mungkin pemerintahan daerah salah satunya. Sehingga proses politik itu juga menjadi bagian ketika kita selalu menghasilkan dokumen perencanaan.
nasional. Nah, untuk pendekatan top down dan bottom up, bahwa pelaksanaan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan struktur hierarkis kelembagaannya dan juga mempertimbangkan tugas dan kewenangan masing-masing tingkatan. Ada yang tidak bisa dilakukan oleh kabupaten kota, ada yang hanya bisa dilakukan pemerintah pusat dan juga mungkin sebaliknya. Nah, ini perlu keserasian, kemudian sinergi dan integrasi sehingga apa yang dibutuhkan itu dengan sumber daya terbatas ini bisa kita bagi nih, kita bagi mana siapa siapa melakukan apa, di mana gitu kan, kapan. Nah, sehingga apa yang ingin kita capai di akhir periode perencanaan itu bisa kita hasilkan. Berikutnya, nah sekarang tadi sesuai dengan tema kita ya, nih, apa kabar Indonesia gitu kan? Indonesia sekarang ini seperti apa ya gitu ya. Nah, arah besar pembangunan nasional kita seperti apa? Kemudian situasi saat ini tuh seperti apa? Implementasi dari perencanaan yang sudah disusun itu seperti apa? Mungkin juga saya coba sekilas menyampaikan ya. Kita sudah punya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2004 tentang RPJPN 2025-2045. Nah, undang-undang ini disahkan di bulan Agustus 2024 ya, oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian PPN Bappenas bersama juga dengan DPR, dan RPJPN 2025-2045 ini disusun dan akan memastikan bahwa kaidah pelaksanaan agenda pembangunan, kemudian itu seperti apa, menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaannya mungkin tidak terlalu rigid ya kalau di RPJP ya, dia agak secara umum, tapi kemudian dirinci di RPJM sampai dengan juga di RKP. Bahkan nanti secara teknis dalam dokumen-dokumen perencanaan yang ada di tingkat kementerian lembaga dan juga OPD. Kemudian mengatur juga terkait dengan kerangka pengendalian evaluasinya seperti apa, bagaimana memonitoring pelaksanaan program-program yang direncanakan, sistem insentifnya seperti apa, dan juga apabila terjadi mekanisme perubahan, mekanismenya seperti apa. Nah, itu diatur dalam RPJPN. Dan bagaimana mengkomunikasikannya kepada publik secara efektif, itu juga diatur dalam dokumen RPJPN. Nah, memang komunikasi publik ini menjadi satu hal yang penting karena kalau pemerintah menyusun suatu arah kebijakan tanpa ada rasa memiliki atau sense belonging dari masyarakatnya, dari semua stakeholdersnya, tentunya akan sia-sia ya, dan akan sulit sekali untuk mencapai apa yang ditargetkan karena semakin banyak kita bergotong royong untuk menuju sasaran yang diharapkan, ditetapkan, tentunya pekerjaan juga akan semakin ringan. Nah, oleh sebab itu memang RPJPN ini akan memberikan guideline atas hal-hal yang tadi. Kemudian berikutnya visi Indonesia Emas juga yang menjadi visi dari RPJPN 2025-2045. Apa sih visi Indonesia Emas 2045 itu? Nah, kita mendengar ya mungkin secara istilahnya normatifnya bahwa visi Indonesia 2045 adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat dan berkelanjutan. Nah, seperti apa kemudian negara yang bersatu itu? Ya, bersatu artinya kesatuan kuat berdasarkan Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kita tidak bisa melupakan apa yang menjadi falsafah kita dalam bernegara, ideologi kita dalam bernegara. Kita punya Pancasila, kemudian juga kita punya semangat kesatuan karena kita sangat beragam ya, dikedepankan dalam setiap penyusunan program-program dan kegiatan. Kemudian berdaulat, bagaimana kita juga bisa menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang tangguh dan tentu menjadi tidak tergantung dengan negara-negara lain sehingga kita memang betul-betul bisa menjadi bangsa yang dihormati dan disegani oleh di dunia global. Kemudian selanjutnya kita menjadi bangsa yang maju, kita menjadi bangsa yang berdaya, kemudian modern, tangguh, unggul, inovatif, tapi juga tetap adil karena kita punya banyak sekali golongan lapisan masyarakat yang harus mendapat perhatian yang sama. Adil bukan berarti semua harus sama, tapi apa yang menjadi kebutuhan, apa yang harus diatasi dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing golongan masyarakat itu tentunya menjadi perhatian ketika kita melakukan satu program dan kegiatan. Dan karena isu keberlanjutan, isu global warming ini juga sudah mulai semakin menguat ya. Tentunya dalam menyusun program-program pembangunan kita juga menekankan aspek keberlanjutan. Nah, sebenarnya apa sih yang dibilang dengan Indonesia Emas itu? Indonesia Emas itu adalah suatu kondisi di mana misalnya di mana kita sudah mencapai 5 sasaran visi Indonesia Emas ini. Yang pertama, pendapatan per kapita setara negara maju. Itu apa? Bahwa pendapatan JNI per kapita kita sudah di 2045 harapannya sudah 30.300 US dollar, di mana saat ini ya di tahun 2025 baseline-nya itu 2045 adalah 5.500 sampai dengan 5.200.
Kemudian kontribusi PDRB maritim kita ditargetkan 15,0, kontribusi PDB manufaktur kita 28,0. Kemudian kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang sampai dengan sasaran yang kelima. Ketika semuanya ini bisa dicapai, itulah kondisi yang kita sebut ataupun kita bilang bahwa ini adalah Indonesia emas. Nah, mungkin ada jadi persepsi-persepsi bagaimana Indonesia emas itu ya mungkin ketika nanti saudara-saudara ditanya apa sih emang Indonesia emas itu bagaimana ini kita lihat lagi oh, artinya uh, kita harus punya pendapatan sekian kemiskinan kita sudah harus di 0,5 sampai 0,8 dan seterusnya ini adalah indikator yang digunakan ya secara secara istilahnya teknokratiknya secara konsepnya itu seperti ini tapi mungkin tentunya kita punya konsep-konsep filosofis yang harus juga kita pahami bagaimana kita bisa menjelaskan Indonesia Emas ini di sekitar kita ketika ada yang bertanya. Kemudian untuk mewujudkan visi itu tentunya kita butuh berbagai transformasi. Nah, ada 8 agenda transformasi ya. Di sini saya kira juga sudah sering disampaikan bahwa kita punya transformasi sosial dengan beberapa poin-poinnya, mulai dari kesehatan untuk semua, pendidikan berbasis yang merata dan seterusnya. Kemudian ekonomi dan transformasi tata kelola. Nah, tata kelola ini juga penting ya. Kita sebagai ASN, sebagai abdi bangsa ini kadang tata kelola menjadi tantangan juga ketika kita di kantor ataupun kita melaksanakan satu tugas, melaksanakan program kegiatan, bagaimana kita bisa memiliki tata kelola yang berintegritas karena kasus-kasus korupsi sudah semakin marak juga. Tapi kita juga perubahan-perubahan global juga, dinamika global juga semakin semakin cepat ya, sehingga kita harus menjadi punya tata kelola yang adaptif. Kalau dulu kita tidak pernah Zoom ya, rapat selalu offline, tapi kemudian dengan adanya efisiensi anggaran, dengan adanya kemudian ruang lingkup yang lebih besar atau mungkin lokasi yang lebih banyak bisa kita jangkau, kita perlu menggunakan teknologi-teknologi. Nah, itulah tata kelola yang juga harus dibenahi antara lain dalam menuju Indonesia Emas itu. Kemudian juga terkait dengan landasan transformasi seperti apa, ada dua misi di situ, baik itu dari supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, dan juga ketahanan sosial budaya dan ekologi, dengan beberapa juga arah pembangunannya. Kemudian kerangka implementasi transformasi juga di sini ada 8 misi dan ini semua akan diukur pencapaiannya dengan 45 indikator utama pembangunan. Dalam hal ini bisa saya contohkan kalau misalnya di politik itu indikator yang masuk dalam indikator utama pembangunan itu indeks demokrasi Indonesia. Nah, indeks demokrasi Indonesia ini dikawal terus selama 20 tahun ke depan. Dia akan dihitung ya selama dan tentunya tidak harus sama nih metodenya bisa bisa kita sesuaikan. Tapi bagaimana mengukur demokrasi? Nah, itulah yang akan dikawal kehidupan demokrasi kita itu seperti apa itu yang akan dikawal untuk 20 tahun ke depan. Dan kita inginnya itu demokrasi yang substansial. Demokrasi substansial itu apa? Demokrasi yang betul-betul bisa mewakili kepentingan masyarakat, betul-betul semua semua masyarakat itu punya kesetaraan yang sama gitu kan, tidak ada eksklusivitas di sektor manapun. Nah, itulah bagaimana kita mengawal kemudian Indonesia, salah satunya bagaimana mewujudkan Indonesia emas. Dan itu juga yang dilakukan oleh direktorat kami di IKPD ya, kalau kami sekarang bukan Polkom tapi IKPD sekarang, ideologi kebangsaan politik dan demokrasi. Bagaimana kemudian program-program dan juga kegiatan itu baik di level pusat sampai dengan dukungan di daerahnya itu kita tujukan untuk mencapai suatu kondisi demokrasi yang substansial. Kemudian berikutnya bagaimana kemudian kita melaksanakannya tadi kita sudah punya RPJP. Nah, RPJP ini kan 20 tahun. Tentunya itu terlalu terlalu ini ya, terlalu lama kalau untuk dan pastinya umum saja gitu. Dan kita perlu guideline yang mungkin lebih timeline-nya lebih pendek, kemudian lebih operasional. Nah, itu kemudian dituangkan dalam dokumen RPJMN. Ketika kita menyusun rancangan teknokratik RPJMN, itu betul-betul diambil dari RPJPN-nya. Dan belum ketika dan untuk kemudian menyusun RKP program tahunannya itu betul-betul diambil juga dari dokumen RPJM ya sekarang sudah ditetapkan ya. Nah, ketika proses integrasi dengan visi misi dan program presidennya jalan, disitulah proses politik itu jalan. Dan sebagai juga pengingat kita semua bahwa tahun 2025 ini yang juga menjadi tahun pertama dari tahap awal dari milestone pertama implementasi RPJPN ini adalah tahapan yang penting gitu kan, tahapan yang penting kok penting tapi kok efisiensi ya? Wah, ini gimana nih? Ini pasti jadi pertanyaan juga ya. Kita semua sebagai abdi bangsa tentunya mengalami kondisi-kondisi yang mungkin perubahan-perubahan yang secara manusia mungkin tidak enak ya. Kita harus membatasi semua program-program juga target-target yang sudah kita susun sebelumnya. Tapi
ketika satu pemerintahan itu ada, ya di situ artinya memang itu pemerintahan itu ada tanya dari Tuhan, dan kita harus mendukung, dan bagaimana kita menyikapinya nanti kita akan sama-sama berdiskusi untuk terkait dengan hal ini. Nah, berikutnya mungkin juga sekilas apa yang menjadi visi Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kita ingin bersama Indonesia Maju, Indonesia Emas, kemudian punya 8 misi ASTA kita yang tadi juga sudah disampaikan Mbak Feby ya. Ada 17 program prioritasnya, ada 8 program hasil terbaik cepat, dan di masing-masing ASTA Cita ini ada 320 program kerja. Nah, inilah yang diintegrasikan dengan RPJMN tadi yang ada di dalam dokumen RPJMN. Nah, lanjut, ini juga sudah tadi dibaca oleh Mbak Feby bahwa visi dan misi RPJMN 2025-2029 ini mengikuti visi dan misi Presiden. Ada 8 program prioritas nasional, dan di setiap program itu tentunya punya sasaran, punya target yang ingin kita capai dalam 5 tahun ke depan. Meskipun dunia sedang tidak baik-baik saja ya katanya ya, sedang banyak tantangan, sedang banyak juga gejolak, tapi kita sebagai anak Tuhan itu tetap harus positif, kita harus optimis, dan juga tentunya uh, semoga Tuhan memberikan kita hikmat untuk melakukan inovasi-inovasi. Kadang-kadang ya mungkin bahasa dunianya itu di saat kepepet ya, di saat kejepit itu inovasi itu biasanya ide-ide itu keluar gitu kan. Tapi saya percaya, kita semua percaya bahwa setiap inovasi atau ide yang kita dapatkan itu semuanya berasal dari Tuhan, dan mudah-mudahan saya juga selalu berdoa kiranya kita semua itu bisa dituntun senantiasa agar apa yang kita hikmat yang kita dapatkan itu bisa memberikan manfaat besar untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Nah, berikutnya ini juga mungkin tadi juga sudah disampaikan sekilas bahwa Pak Presiden kita juga punya 17 program prioritas Presiden dan 8 program hasil terbaik cepat. Dan yang apa ya yang cukup booming dan sering jadi kambing hitam juga nih untuk efisiensi anggaran ya. Program hasil terbaik cepat ini bahwa seperti memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak ibu hamil, kemudian juga terkait dengan kesehatan, juga dengan pertanian, produktivitas untuk lumbung pangan kita gitu kan, kemudian terkait dengan pendidikan, bagaimana juga meningkatkan kualitas pendidikan dan juga uh, masa depan anak bangsa ya, masa depan bangsa Indonesia, kemudian juga memberikan jaminan atas kesejahteraan sosial untuk kita menurunkan kemiskinan, sampai dengan kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan negara. Jadi sebenarnya memang untuk program hasil terbaik, namanya saja program hasil terbaik cepat. Artinya kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik dan cepat, sehingga mungkin butuh ada restrukturisasi dari kelembagaan, butuh ada restrukturisasi anggaran juga, perlu ada penajaman fokus program dan kegiatan, sehingga apa yang diharapkan ini, apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, ya kita harus tunduk pada pemerintah yang dari Tuhan, ini bisa terlaksana dengan baik, dengan dukungan dari semua, termasuk kita para abdi bangsa. Nah, untuk RPJMN 2025-2029 ini juga sekilas, itu punya 5 sasaran utama pembangunan, ini turunan dari RPJPN juga di slide berikutnya. Nah, ini 5 sasaran ini yang terus dijaga nih sampai 20 tahun ke depan. Dan bagaimana kemudian melaksanakannya, khusus untuk tahap pertama milestone pertama dari RPJPN ini, 5 tahun pertamanya, bahwa kita akan menekankan pada penurunan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia berkualitas, serta pertumbuhan berkelanjutan. Ini kita sebutnya itu sebagai Trisula. Trisula, karena kalau kita tahu kan Trisula itu kayak garpu gitu ya, tiga mungkin ya, tiga itu ya, tadi ada penurunan kemiskinan dengan strateginya. Jadi ada 4 strategi seperti pengurangan beban pengeluaran, bantuan sosial dan jaminan sosial, kemudian peningkatan dapat memberikan kesempatan kerja, karena kita tahu saat ini juga Indonesia sedang banyak sekali ya mass layoff-nya, kemudian hal-hal yang mungkin menurunkan daya beli dari masyarakat. Kemudian peningkatan kualitas SDM seperti tadi pemberian makan bergizi, penuntasan TBC, pelayanan kesehatan dan seterusnya. Dan juga pertumbuhan tinggi berkelanjutan. Kita ingin meningkatkan produktivitas pertanian, menuju swasembada pangan, kemudian hilirisasi, sampai dengan upaya-upaya untuk kita lebih meningkatkan investasi. Nah, tentunya namanya Trisula juga, kalau namanya cuma tiga itu tiga seperti garpu kalau nggak ada gagangnya ya, itu bukan garpu ya namanya ya. Nah, sehingga perlu ada
fondasinya, perlu ada gagangnya itu kalau misalnya kita membayangkan Trisula ya. Nah, itulah yang menjadi fondasi dari tiga Trisula tadi. Dan Trisula tersebut itu stabilitas, hukum, pemerintah digital, dan reformasi birokrasi. Nah, ini adalah konsep ya yang apa pembangunan kita, perkembangan kita ke depan, bagaimana kita kemudian mengimplementasikannya, dan seperti apa nih. Jangan sampai perencanaan itu hanya sebatas dokumen saja gitu kan, tanpa ada bukti, tanpa ada implementasi yang nyata. Karena kita dengar isu-isu aktual saat ini yang mungkin lanjut saja, ini Indonesia emas atau Indonesia cemas ya gitu kan. Bahkan anak saya pun bertanya, "Ma, ini Indonesia emas atau Indonesia cemas?" Anak SMA ya. Sudah mulai ini ya, kritis, dan tentunya kita sebagai abdi bangsa harus juga menyikapi ini dengan bijak, dengan tuntutan dari Tuhan. Contohnya misalnya kita kan juga kan sering mendengar hashtag Indonesia gelap, kabur aja dulu. Ini kan sebenarnya adalah bentuk dari kekhawatiran, bentuk juga merupakan bentuk dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kita sebagai abdi bangsa adalah bagian dari pemerintah. Kita dipercaya Tuhan untuk menjadi garam, menjadi terang pada sektor pemerintahan. Bagaimana kemudian kita bisa menyikapi ini? Ini contoh saja ya. Kita masih punya banyak isu yang lain, saya kira mass layoff. Kemarin banyak yang di PHK, seperti contohnya dari pekerja dari Seritek ya, perusahaan tekstil. Kemudian kalau kami di Direktorat IKPD ini juga menangani media dan pers, itu juga banyak perusahaan media yang gulung tikar. Kemudian PHK harus mengurangi karyawannya. Kemudian kita juga punya isu-isu yang sering kita dengar, ada perang dagang nih. Amerika dan Cina, bagaimana kemudian kita menyikapinya? Sebenarnya kita tuh di posisi yang seperti apa gitu kan? Ditambah lagi dengan katanya karena ada uh, efisiensi anggaran pemerintah, artinya ekonomi ekonomi yang didominasi oleh belanja pemerintah ini tentunya akan terpengaruh juga. Lalu bagaimana? Ditambah lagi ada pembentukan Danantara. Oh, banyak sekali ya, dan money politics yang kemarin baru juga kita lalui tahun kemarin, dan kita juga banyak mendengar berita karena sekarang masyarakat sudah semakin terbuka. Kalau punya uang, jadi sudah lagi untuk meminta. Jadi budaya money politik itu sudah mulai tumbuh gitu, bukan dari hanya yang memberi, tapi bahkan masyarakat sebagai penerima pun sudah mulai tidak ragu lagi gitu kan untuk menyatakan bahwa mereka oke dengan money politik. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapi itu. Nah, ada beberapa hal mungkin yang perlu kami sampaikan. Nah, Indonesia ini berikutnya. Nah, perkembangan ekonomi global itu seperti apa ya tadi? Perang tarif. Kebijakan tarif resiprokal di Amerika Serikat ini tentunya juga berdampak ya pada banyak negara, termasuk juga Indonesia. Tapi bagaimana kemudian dampaknya? Kemudian seperti apa efeknya terhadap ekonomi global, termasuk juga Indonesia? Karena memang kalau kita lihat, sepertinya banyak negara-negara juga yang sudah mulai merasakan dampaknya. Kita mungkin tidak terlalu ya, mungkin kita ada hal-hal yang terpengaruh, tapi dari beberapa laporan, dari beberapa hal yang kemudian studi yang dilakukan juga, proyeksi pertumbuhan ekonomi, dan ternyata memang Indonesia itu masih masih uh, masih baik gitu kan. Ini proyeksi pertumbuhan kita di 2024 yang 5%, 2025 4,9, kemudian di 2026 kita akan diproyeksikan 5,0 dan juga 4,7. Sementara globalnya itu untuk 2025 sendiri dari IMF dan WEO ya, jadi World Economic Organization ini menargetkan global itu cuma 2,8, dan kita ditargetkan itu dengan dinamika-dinamika yang terjadi di internal kita, domestik kita masih bisa di atas global. Kemudian dari OECD dan juga IEO itu kita 4,9, masih di atas global. Artinya apa? Artinya penurunan outlook ekonomi Indonesia relatif tidak sedalam negara lain. Nah, di slide berikutnya. Nah, perang dagang yang diakibatkan oleh kebijakan tarif resiprokal ini, ya, yang diumumkan 2 April yang lalu, tentunya memicu proyeksi pertumbuhan ekonomi global di Indonesia, termasuk juga di Indonesia. Akan tetapi, memang penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini relatif tidak sedalam global, dan beberapa negara lain seperti Cina, bahkan Amerika Serikat sendiri, Korea Selatan, Meksiko, Malaysia, Thailand, serta negara-negara ASEAN lainnya ini, kalau dari survei dan juga data yang disampaikan, bahwa kita masih ini ya, masih lebih baik gitu daripada negara-negara lain. Kita tidak terlalu dalam, kita 0,45 dibandingkan Inggris, dibandingkan Jepang sendiri gitu kan. Kita masih ada dalam kondisi yang
tidak sedalam negara lain. Nah, kemudian bagaimana perkembangan ekonomi domestik, ekonomi Indonesia ini seperti apa ya? Kalau kita lihat bahwa ekonomi Indonesia ini masih relatif tangguh di tengah gejolak eh, ekonomi global ini. Kita kalau dibandingkan sumbernya dari BPS ya, pertumbuhan ekonomi beberapa negara di tahun 2024, kita masih di 5%, sementara misalnya Italia di 0, Jerman bahkan minus ya, minus 0,2. Artinya apa? Saya percaya negara kita adalah negara yang diurapi Tuhan, negara yang juga akan Tuhan pakai untuk menjadi terang bangsa-bangsa yang lain. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus juga tetap optimis dan positif dalam menyikapi berbagai tantangan yang sedang dihadapi saat ini, bukan hanya oleh Indonesia tapi juga oleh negara-negara lain. Jadi ini nanti kita bisa diskusikan yang lebih lebih dalam kalau memang ada yang tertarik ekonomi. Tapi karena kami ini bukan dari ekonomi ya Mbak Welsri, Mbak Feby, jadi nanti bisa kita diskusikan bersama dengan yang sudah expertnya. Mungkin di antara saudara-saudara sekalian ada yang lebih expert dari saya gitu kan, ada yang lebih expert dari kami yang di Direktorat IKPD ini karena memang kami tidak secara langsung menangani terkait dengan ekonomi. Nah, selanjutnya bagaimana outlook ekonomi Indonesia di tahun 2025? Kita tahu bahwa bahkan mungkin kita sendiri juga ya mengalami dampak daya beli kita mulai melemah gitu kan, apalagi di yang perekonomian di kelas menengah. Kemudian risiko peningkatan pengangguran, banyak juga kita dengar di berita bahwa pengangguran semakin meningkat karena tadi namanya layoff tadi. Kemudian juga bursa saham kita ya, IHSG kita mencapai penurunan bahkan sempat tutup waktu beberapa waktu lalu gitu kan, dan juga gejolak perekonomian global akibat perang tarif tadi. Nah, oleh sebab itu memang kita berupaya, kita sebagai abdi bangsa kita perlu meyakinkan masyarakat sekitar kita bahwa sebenarnya pemberian MBG juga masyarakat bergizi gratis tadi diproyeksikan bisa menyerap tenaga kerja. Ya mudah-mudahan kita ini baru tahun pertama, tentunya untuk tahap tahun pertama ini masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Jadi saya kira ya lebih baik kita juga percaya bahwa awal itu penting, tapi akhir lebih penting kan itu yang diajarkan juga pada kita. Jadi mungkin di awal kita masih banyak PR, kita masih banyak yang perlu kita benahi, tapi kita percaya bahwa uh, setiap program yang pemerintah lakukan, termasuk juga pemberian makan bergizi gratis ini, juga tentunya bisa memberikan manfaat, membawa dampak yang positif, salah satunya dengan penyerapan tenaga kerja yang diproyeksikan sebanyak 1,5 juta. Kemudian kredit investasi padat karya, 3 juta rumah dan 800.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih yang juga ini menjadi arahan Presiden untuk juga dilaksanakan di tahun 2026, dilanjutkan di 2026. Kemudian kebijakan fiskal dan moneter kita juga selalu dikawal, bahkan juga diregulasi pemerintah pusat untuk mempercepat perizinan karena tadi kita tahu bahwa kita ingin banyak juga investasi yang masuk dan juga kerjasama dengan negara-negara lain untuk optimalis untuk terkait dengan ekonomi, mau khususnya ekonomi ya. Ini juga dijajaki kita lebih progresif di sini dan tentunya dengan Danantara. Nah sebenarnya Danantara itu apa ya? Banyak yang juga yang kenapa sih kita bentuk Danantara ini kayaknya apakah bisa dipercaya gitu kan Danantara ini? Nah mungkin sekilas dapat kami sampaikan bahwa sebenarnya Danantara itu uh, satu program yang memang kita adopsi ya dari keberhasilan negara-negara lain seperti di Singapura, kemudian juga uh, di negara-negara lain ya, saya agak kurang tidak terlalu ingat, tapi ada beberapa negara seperti Tamasek itu. Kemudian juga sebenarnya kenapa sampai Danantara itu penting atau urgen untuk dibentuk? Karena yang pertama ya, sebagai sovereign wealth fund. Nah ini dapat menghimpun dan mengelola dana jangka panjang. Kemudian kedua, kan, untuk menarik investasi strategis dan memperkuat posisi Indonesia secara global. Dan juga yang ketiga, agar program ini lintas rezim, jangan nanti setelah selesai satu masa pemerintahan, ini eh, terputus ya. Diharapkan dengan adanya Danantara ini, kita bisa terus menjaga keberlangsungan satu program-program. Jadi kalau saya ringkas ya, sebenarnya tujuan Danantara itu adalah agar kekayaan bangsa kita ini tidak habis dipakai, tapi tumbuh dan diwariskan secara bermakna. Dan memang tidak bisa dipungkiri ada tantangannya nih dalam mengelola Danantara. Yang pertama, yang kita juga tahu, bahkan kita pun mempertanyakan ya sebenarnya akuntabilitas dan transparansinya. Apakah memang sudah bisa dipercaya nih karena mengelola aset yang begitu besar,
apakah pengawasannya sudah independen atau apakah eh, pelapornya sudah jelas. Nah, ini juga menjadi tantangan. Kemudian apakah independensi dan kepentingan politik ini sudah bisa dikelola, karena lembaga yang independen dari tekan politik tentunya ini perlu penting ketika menjadi hal yang sangat sangat penting untuk memastikan bahwa aset-aset yang dikelola di antara bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian memang ada pengelolaan aset negara yang bisa jadi rentan disalahgunakan. Nah, tapi oleh sebab itu kita perlu memperketat nih regulasinya, bagaimana mengalihkan atau mengelola aset negara melalui antara, dan tentunya ini juga menjadi perhatian dan terus sebentar disiapkan di saat ini. Kemudian koordinasi antar lembaga juga, dan antara itu tidak bisa berjalan sendiri. Dia harus bisa berjalan sinergi dengan kementerian, kemudian juga BUMN dan daerah. Dan ini kadang-kadang kalau kita di Indonesia ini koordinasi, kolaborasi, sinkronisasi ini sering menjadi hambatan ya. Nah, tadi itu kalau bisa kita lihat RPJPN, ini menjadi salah satu fokus dari transformasi tata kelola. Bagaimana kita bisa melakukan koordinasi dengan efektif, kemudian kolaborasi juga dengan efektif, dan juga apa namanya, kita bisa mensinergikan berbagai program sesuai dengan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh setiap pihak. Karena tadi saya sampaikan sumber daya kita semakin terbatas. Dan kemudian eh, yang paling tantangan yang paling kita rasakan ya, penerimaan dan persepsi publiknya ini terhadap Danantara ini seperti apa. Nah, ini banyak masyarakat yang belum mengenal Danantara. Ditambah lagi publik ini trauma dengan kasus-kasus korupsi dan investasi sebelumnya. Artinya ada tantangan etis di sini. Nah, tantangan etis itu bagaimana kalau kita membangun narasi bahwa Danantara bukan alat elit tapi milik rakyat. Kemudian apa mekanisme publik untuk bisa ikut mengawasi. Jadi kita mungkin di kesempatan ini saya ingin juga sedikit mengajak kita refleksi bersama sebenarnya, apakah Danantara ini bisa menjadi ladang berkat nih untuk generasi mendatang, atau justru ladang baru untuk yang kuat semakin kuat gitu kan. Nah, di sini peran kita sebagai abdi bangsa, kita menjadi penjaga nilai dan bukan hanya sekedar pelaksana kebijakan, tapi kita harus menjadi garam dan terang di tempat kita masing-masing. Nah, selanjutnya di slide berikutnya yang tadi mungkin transisi ya. Jadi kita apa kabar nih abdi bangsa, apa yang menjadi panggilan kita dan bagaimana kita meresponnya. Nah, panggilan sebagai abdi negara di sini coba saya kutip nih dari pemikir besar Kristen John Calvin ya, yang di tahun 1509 sampai 1564 ini pernah berkata, oleh karena itu, tidak seorang pun boleh meragukan bahwa otoritas sipil atau magistrat adalah sebuah panggilan yang bukan hanya panggilan yang suci dan absah di hadapan Allah, tapi juga paling sakral dan paling terhormat dari semua panggilan di dalam kehidupan manusia yang fana. Nah, tetapi jika kita sipilnya, para magistrat-magistrat ini menutup mata terhadap para raja yang dengan kejam menindas dan menyerang rakyat, saya menyatakan bahwa kepura-puraan mereka melibatkan pengkhianatan yang jahat karena mereka mengkhianati kemerdekaan rakyat yang untuknya mereka tahu bahwa mereka telah ditunjuk menjadi pelindung sebagai melalui ketetapan Allah. Jadi kita sebagai abdi negara, kita harus menjaga kepentingan masyarakat, kita juga harus berani berdiri di tengah kebenaran ya, apa yang benar. Kita harus memenuhi panggilan Tuhan untuk bangkit dan bersinar. Tadi disampaikan bahwa Yesaya 60 ayat 1 dan 2-nya berkata bahwa bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi Yesaya 1-6 di slide berikutnya. Nah, kita harus bangkit dan bersinar dari keterpurukan, bahwa sama seperti apa yang menjadi visi dari Persekutuan Abdi Bangsa ya, menjadi garam dan terang. Dan saya kira ini juga harus kita tetap kita jaga di tengah ketidakpastian dunia ini di Indonesia, di tengah banyaknya isu-isu maraknya kondisi-kondisi yang mungkin tidak menyenangkan ya, baik secara ekonomi, baik secara sosial dan sektor-sektor lainnya. Dan dari ayat ini ada satu pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa pertumbuhan terjadi melalui penderitaan dan tanggung jawab untuk membawa terang. Nah, melalui kitab kisah ini kita akan mendapatkan peneguhan untuk tidak tinggal di dalam kegelapan, maka kita terus bergerak aktif, membangun masa depan dengan harapan dan tekad.
Dan ini disampaikan di slide berikutnya respon sebagai abdi bangsa ya, dalam masa krisis. Ini kemarin mungkin disampaikan oleh rekan kami, Mas Jeko, ya, bagaimana kemudian kita menghayati jalan politik krisis di tengah krisis, disampaikan di ibadah abdi bangsa 3 Mei yang lalu. Kita tentunya tidak boleh apatis nih, tapi kita tetap aktif dan sadar dalam mendukung kebijakan yang benar. Ya. Kita percaya bahwa kekuatan yang kebenaran itu akan mengubahkan dan menghidupkan. Kemudian kita ketika kita mengkritisi ada satu hal yang tidak sesuai, tidak cocok atau tidak sesuai dengan nilai kebenaran, kita menolak menundukkan diri pada kejahatan. Tapi kita mengkritisi dengan kasih dan juga integritas. Kemudian bagaimana kita beriman penuh, ada jalan kesetiaan kerendahan hati, yang benar-benar kita bisa menjadi garam, kita bisa menjadi terang di instansi masing-masing. Ketika orang melihat kita, orang melihat solusi, bukan masalah. Nah, itu yang perlu kita juga jaga. Jadi sebagai penutup juga ya, inilah kita akan menanam benih, satu hari akan tumbuh, bagaimana kita menyiraminya, kita yakin bahwa di depan itu ada masa depan yang gilang gemilang. Tuhan tidak pernah, anak-anaknya tidak pernah, Tuhan menjanjikan bahwa kita akan punya masa depan yang gilang gemilang. Di dalam dia kita akan beroleh hidup gitu kan. Dan kita tahu ini adalah permulaan, tapi hikmat Tuhan akan memampukan kita dan mungkin saat ini kita tidak akan melihat hasilnya, tapi anak-anak cucu kita itulah yang akan merasakan apa yang kita lakukan di saat ini, dan mudah-mudahan itu semua menjadi berkat untuk nama Tuhan saja. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan ataupun menyinggung. Saya kembalikan ke Mbak Feby. Terima kasih. Shalom. Baik, terima kasih Bu Reni untuk pemaparan materinya yang luar biasa sekali. Teman-teman, saya persilakan kepada dua orang penyanyi terlebih dahulu ya. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Silakan teman-teman. Oke, di sini sudah ada Kak Sri Daini ya. Silakan Kak, ingin bertanya tentang apa? Makasih Mbak Moderator, Bu Nusul. Saya sangat berterima kasih dan senang mengikuti acara ini. Saya Ida, Bu, saya bekerja di BRIN. Topik yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, mudah-mudahan terjawab gini ya Bu ya. Tentunya memang saya sepakat bahwa kita memang sebagai ASN ini tidak boleh larut ya. Manakala ada yang menyerang pemerintah kita, tentunya kita harus meluruskan. Walaupun memang kita mengakui bahwa memang pemerintah kita juga tidak sempurna. Yang ingin saya tanyakan Bu ya, atau mungkin bertukar info. Mengapa begitu? Misalnya kan setiap banyak sekali berita-berita buruk miring gitu ya di sosmed, karena kita nggak bisa memungkiri bahwa sekarang itu sosmednya yang paling berkuasa gitu ya. Orang sudah jarang nonton TV, orang sudah jarang baca media mainstream ya. Jadi sosmed itu. Kenapa tidak misalnya biro-biro publik, komunikasi publik, kementerian-kementerian itu tidak masuk gitu Bu ya? Maksudnya itu jadi apabila ada serangan negatif gitu ya, yang misalnya yang punya info yang kementerian lembaga terkait itu kan bisa meluruskan gitu ya. Tidak-tidaknya memberikan info misalnya ketika makan bergizi gratis diserang, mungkin dari yang kementerian yang menanganinya, yang dari gizi saya lupa nama kementeriannya Bu ya, tapi saya tahu ada, bisa meluruskan. Itu juga ketika misalnya Pak Menteri Kesehatan menerima Indonesia sebagai tempat uji coba vaksin, kita diserang sama yang tidak paham gitu katakanlah Bu ya. Mungkin dari Biro Komunikasi Publik kementeriannya bisa meluruskan gitu ya, sehingga tidak terjadi blunder-blunder dan yang sehingga seolah-olah mereka benar gitu. Ya itu satu ya Bu ya. Mungkinkah itu dilakukan gitu ya? Kenapa nggak Biro Komunikasi Publik itu ikut gitu berperan gitu ya, memberikan informasi ya. Yang kedua ya Bu, yang ingin saya tanyakan begini Bu ya, kan tadi kan Ibu katakan bahwa salah satu indeks yang harus kita capai dalam hal politik itu sosial politik terkait nanti Indonesia Emas atau indeks lain lah ya.
bahwa indeks demokrasi. Nah, sementara kita kan di Pancasila itu demokrasi kita ini adalah demokrasi yang berlandaskan musyawarah mufakat gitu ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan permufakatan. Jadi demokrasi kita itu bukan yang misalnya dikit-dikit voting, yang suara mayoritas adalah yang benar, yang pokoknya yang terbanyak adalah yang benar. Nah, itu bagaimana kita mensinkronkan itu, Bu ya. Jadi supaya indeks demokrasi kita itu memang indeks demokrasinya Indonesia Pancasila, bukannya indeks demokrasi yang pure yang diadop dari barat. Itu aja Bu, 2 dari pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan Ibu berkenan bisa menanggapinya. Oke. Bu Reni mau ditanggapi langsung atau kita pull dulu pertanyaannya nanti ya. Mohon izin teman-teman ya, karena kita mungkin terbatas dengan waktu. 1 orang lagi ini saya berikan kesempatan untuk bertanya ya. Tadi sudah resen siapa ya? Nggak kelihatan lagi. Oke, atau mungkin saya bacakan dari chat ya, Bu Reni. Ini ada pertanyaan dari Kak Diana Laurencia. Izin bertanya, oke sebentar. Izin bertanya Bu Reni, kenapa RPJMN dan RPJPN jarang atau bahkan tidak pernah direvisi? Padahal RKP ada revisi, karena banyak dinamika atau perubahan yang terjadi. Bukankah sebaiknya RPJMN dan RPJPN juga direvisi jika ada perubahan atau dinamika yang terjadi? Bagaimana menurut Ibu? Kemudian, bagaimana suasana kebatinan dan dinamika dalam penyusunan proses program prioritas dan hasil terbaik dari program hasil cepat terbaik atau quick win? Tentu banyak pilihan yang terlibat dengan aspirasi yang beragam. Kemudian program prioritas yang 17 itu kalau menurut pemahaman awam saya sepertinya sangat luas cakupannya, seolah mencakup semua KL. Jadi terkesan apakah ini benar-benar prioritas atau semuanya prioritas? Apa tidak lebih baik kita pikirkan lagi bagaimana mana yang paling prioritas sehingga bisa fokus kepada katakanlah 5 program prioritas tapi tercapai optimal daripada 17 tapi tidak tercapai secara optimal. Tuh. Oke, kemudian satu lagi Bu dari NTT. Kami dari NTT sementara penyusunan RPJMD dan Renstra OPD. Kami di Dinas Kesehatan Provinsi NTT meragu mengusulkan indikator pada RPJMD yang ke Bapeda ada beberapa penyebabnya, diantaranya kami diarahkan untuk mengusulkan indikator yang harus selaras dengan RPJPN, RPJMN, RPJPD, dan turun ke RPJMD serta Renstra. Kebanyakan indikator yang ada lebih merupakan indikator yang mewenang kabupaten kota. Akan tetapi kami dipaksa untuk mencantumkan indikator kabupaten kota sebagai indikator di provinsi. Kalau berdasarkan UU 23 2014, tusi kami di provinsi hanya pada urusan konkuren, yakni pencapaian SPM provinsi atau pelayanan kesehatan saat krisis kebencanaan atau pelayanan kesehatan saat krisis kejadian luar biasa. Hal ini tentu berimbas pada perencanaan penganggaran program yang harus menjawab pada RPJMD dan Renstra dengan anggaran yang terbatas. Oke, itu dulu ya Bu Reni ya. Mungkin silakan Bu Reni tanggapannya. Baik, terima kasih Kak Feby. Iya, ini mohon maaf, ini saya terbatas waktu ya, ini kan sudah ditunggu rapat juga, tapi saya akan jawab dan saya membuka ruang mungkin lewat pengurus Posko Abdi Bangsa, kalau misalnya waktu-waktu kita perlu diskusi lagi, saya terbuka nanti kita bisa diskusi bersama. Jadi terima kasih pertanyaannya ya, ini memang Bu Sri, kebetulan direktorat kami ini menangani komunikasi publik juga nih Bu. Apa yang menjadi tusi kami salah satunya bagaimana melakukan komunikasi publik agar sebenarnya membuka peluang ataupun meaningful participation dari masyarakat itu bisa terwujud. Karena memang kita tahu bahwa kita negara demokrasi ya, tadinya demokrasi artinya semua itu masyarakat diharapkan terlibat gitu kan, terlibat untuk semua tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik itu dari mulai penyelenggaraan kebijakannya, bahkan juga pelaksanaannya dan evaluasinya dengan mekanisme yang juga sudah ditetapkan. Memang sebenarnya kalau kita perlu menjadi pemerintah yang responsif ya, yang tidak reaktif, bukan reaktif ya Bu ya kalau menurut saya ya. Kalau pemerintahan yang reaktif itu begitu setiap ada
ada berita negatif biasanya udah langsung dijawab gitu kan, itu reaktif gitu kan, tapi bagaimana kita merespon setiap isu-isu ataupun pemberitaan-pemberitaan negatif itu yang penting kalau menurut kami ya, karena memang ada namanya satu sistem komunikasi publik nasional yang sekarang sementara disusun oleh Komdigi, mungkin Mbak Bebi tahu nih, saya nggak tahu Kak Mbak Bebi di ini di Dirjen mana ya. Jadi kalau sekarang di Dirjen KPM itu Komunikasi Publik dan Media di Komdigi itu sementara Bu, memang ini menjadi catatan juga bahwa komunikasi publik kita ini perlu banyak pembenahan. Bagaimana kemudian pemerintah bisa memberikan komunikasi, bukan kalau selama ini ya saya dulu di daerah merasanya bahwa kok pemerintah ini kayak komunikasi satu arah ya, terus kita mau ini gimana gitu kan, kalau kita ada itu seperti apa, kayak seperti mekanisme itu belum terlalu jelas. Nah, oleh sebab itu saat ini juga Komdigi sementara menyusun satu namanya komunikasi pembangunan, Bu. Jadi komunikasi itu akan dua arah nanti, tapi mekanisme seperti apa, nah itu yang sementara diatur dan disusun. Dan tadi sekali lagi, kenapa tidak meluruskan, artinya ada banyak cara untuk kita menjawab, ya, dalam tanda kutip menjawab apa yang menjadi isu di masyarakat. Meskipun memang saat ini banyak kita dengar komunikasi untuk pemerintah dinilai tidak baik ya, kurang bagus, tapi sebenarnya bagaimana pemerintah merespons, nah itu yang paling penting, apakah kalau jika diperlukan counter narasi, kita counter narasi. Tapi jika diperlukan kita melakukan kemudian menunjukkan, membuktikan apa istilahnya menyampaikannya dengan ternyata pemerintah sedang menyiapkan program lain nih, dengan sendirinya itu akan terjawab gitu kan, terjawab di masyarakat. Jadi tidak perlu secara eksplisit menyampaikan, jadi sebenarnya nanti malah berbantah-bantahan, artinya pemerintah kita belum dewasa ya kalau bisa kita reaktif. Jadi kita harusnya responsif. Jadi itu Bu, jadi memang ada hal-hal, biasanya kita sudah punya kategori-kategori nih Bu, bagaimana merespons misalnya untuk yang isu-isu yang sifatnya memang netral seperti apa, yang negatif-negatif pun mungkin ada klasik, ada yang moderat, ada yang low, ada yang juga super priority untuk kemudian segera dibuatkan counter narasinya, itu ada biasanya. Nah, jadi memang, tapi ini tentunya perlu diperkuat bagaimana dari pemerintah pusat sampai dengan daerah ini bisa satu suara ya. Satu suara bukan berarti kemudian dikontrol oleh pemerintah pusat, tidak ya, tapi kita satu pemahaman kenapa satu program ini harus jalan gitu. Kenapa satu program ini yang direncanakan bukan program yang lain. Kenapa lokasi ini yang ditetapkan bukan lokasi yang lain. Nah, itu kita perlu satu gitu, kita perlu sama. Sehingga nanti dengan adanya kesamaan persepsi itu, kesamaan pemahaman itu tentunya akan lebih mudah mengkomunikasikan itu kepada masyarakat. Nah, ini yang sementara diatur. Nah, kemudian yang mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu. Kemudian yang kedua terkait dengan ID. Nah, kami kemarin beberapa waktu lalu juga sudah membuat perbandingan nih Bu antara Indeks Demokrasi Indonesia dengan alat ukur demokrasi yang juga dikeluarkan oleh lembaga global seperti dari Freedom House, kemudian Economist. Nah, itu ID ini indikator yang sangat lengkap. Dia punya indeks yang sangat lengkap. Dia terdiri dari 3 variabel, 3 aspek: kebebasan, kesetaraan, dan kualitas lembaga demokrasi. Kemudian ada 22 indikator di mana di setiap aspek itu ada yang 7, dan 8. Dan itu sebenarnya mengukur nilai-nilai yang kita laksanakan dari Pancasila itu, Bu, misalnya. Apakah kebebasan berkeyakinan sudah dilaksanakan? Apakah kebebasan misalnya kebebasan untuk kita berpendapat, kebebasan kita untuk berserikat, nah itu segala itu diukur semua Bu di Indeks Demokrasi Indonesia. Nanti mungkin kalau satu waktu ada diperlukan sesi khusus nih, boleh nih Mbak Sri nih, Mbak Baby ya, terkait dengan Indeks Demokrasi Indonesia nih. Mas Jeko nih juga jagonya nih sama Mbak Rani soalnya nih untuk Indeks Demokrasi Indonesia. Saya kira karena Indeks Demokrasi Indonesia ini memang kami mengakui ini belum terlalu populer ya, belum terlalu populer di Indonesia. Masyarakat tuh belum tahu apa sih, oh kita demokrasi, yang dibilang demokrasi itu apa. Nah, artinya ketika kita dibilang negara demokrasi, setiap indikator-indikator itu bisa dipenuhi dengan nilai yang sesuai dengan apa yang ditetapkan. Dan indikator Indeks Demokrasi Indonesia ini bedanya dengan yang lain. Kalau yang lain itu kalau dikeluarkan global kan hanya angkanya secara nasional ya, secara Indonesia, tapi tidak mengukur per provinsi. Nah, kalau kita yang di ID itu sudah per provinsi, Indeks Demokrasi Provinsi. Kemudian ada juga diukur juga di level kabupaten beberapa indikatornya. Kemudian ada yang di level provinsi dan hanya sebagian kecil yang di level pusat. Sehingga itulah yang kemudian diagregasikan menjadi Indeks Demokrasi Nasional. Jadi nanti mungkin ada kesempatan nih bisa kita ulas lagi ya Bu Sri ya, dan juga
Bapak Ibu yang lain, sehingga ini kita punya satu pemahaman ketika nanti kita juga dimintakan atau ditanyakan oleh sekeliling kita terkait dengan hal ini. Yang mudah-mudahan itu bisa menjawab untuk saat ini. Kemudian yang kedua dari Kak Diana. Nah, RPJMN dan RPJPN ini kok jarang direvisi, kok RKP direvisi gitu ya tahunan. Padahal RPJPN, RPJMN ini kok kan lebih panjang ya, artinya banyak dinamika-dinamika yang sebenarnya bisa terjadi nih sepanjang itu. Nah mungkin di sini bisa saya luruskan, RKP tidak direvisi ya, RKP itu dimutakhirkan, jadi pemutakhiran. Ketika RKP itu ditetapkan pertama, Perpres RKP di bulan Juli itu menjadi dasar untuk penyusunan APBN. Jadi RKP 2026 misalnya. Nah, itu dasar ketika kita menyusun program kegiatan untuk APBN 2026. Jadi RKP 2026 terbit sebelum Undang-Undang APBN ditetapkan. Kemudian setelah Undang-Undang APBN ditetapkan, di mana di situ juga ada proses proses bersama dengan legislatif ya, ada pembahasan di komisi-komisi, ada pergeseran nih program kegiatan. Nah, itulah dilakukan pemutakhiran. Jadi RKP-nya di awal ditetapkan dengan Perpres, setelah habis itu Undang-Undang APBN, kemudian dimutakhirkan dengan Perpres juga. Nah, artinya dan itu hanya untuk bagian yang berubah ya, yang tadi ada perubahan. Sedangkan RPJMN kenapa tidak dirubah? Karena di dalam pedoman penyusunan RPJMN itu sendiri sudah disebutkan RPJMN bisa dilakukan penyesuaian dengan RKP karena sama-sama ditetapkan dengan Perpres nih, Kak Diana. Jadi RPJMN itu Perpres, RKP juga Perpres. Dan di dalam klausul Perpresnya RPJMN itu sudah disebutkan, nanti bisa di-download saja, itu bisa diakses secara umum ya, secara luas. Di dalam PP Perpres 12 tahun 2025 itu juga, dan sama seperti yang sebelumnya, bahwa RPJMN dimutakhirkan dengan RKP. Oleh sebab itu tidak diperlukan penyusunan perubahan RPJMN. Jadi karena di RKP-nya itu sudah dilakukan penyesuaian. Jadi kita ada merubah indikator, kita merubah mungkin menambah prioritas nasional, ya program-program nasional itu bisa di RKP-nya. Jadi itulah kenapa RPJMN tidak eksplisit dirubah karena memang bukan RPJMN-nya yang dirubah tapi di RKP-nya yang disesuaikan karena sama-sama. Sedangkan untuk RPJPN kita kan sekarang kalau RPJPN 2005-2025 itu kita RPJPN-nya sangat umum sekali ya, sangat tipis ya itu ya. Kalau sekarang kan RPJPN-nya tebal nih dan sudah cukup menggambarkan secara operasional. Nah, kenapa yang lalu itu tidak perlu dilakukan penyesuaian karena sangat umum gitu, sangat umum dan kita masih relevan dengan kebijakan umum itu selama 20 tahun. Nah, kalau yang sekarang nanti kita lihat perkembangannya tentunya terbuka ruang untuk kemudian undang-undang itu dirubah karena RPJPN kan kepada undang-undang dirubah bersama dengan juga dari legislatifnya dari DPR-nya dari Senayan. Jadi masih tetap terbuka untuk yang RPJP tapi yang RPJMN kenapa tidak karena sudah dimutakhirkan dengan RKP. Kemudian PHTC kemudian kan prioritas semuanya apakah semua kayak umum gitu karena nanti mungkin bisa dilihat di itu Kak Diana di RPJMN-nya di-download di RPJMN itu ada lampiran 1, 2, 3. Di lampiran 2 itu sudah ada penugasan masing-masing KL. Jadi untuk program di prioritas nasional 1 misalnya untuk PN1 kan terkait dengan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Kemudian ada program-program di bawahnya, program prioritas, itu kemudian ada penugasan di matriks di lampiran 2 bahwa Kemenko Polkam misalnya melakukan apa di PN1, Kemendagri melakukan apa, itu sudah ada semua di situ. Jadi memang kalau kita lihat tadi, kalau paparan saya itu kan dari istilahnya narasinya RPJMN memang belum kelihatan, tapi kalau kita mengulik lagi RPJMN-nya di lampirannya itu sudah kelihatan. Jadi saya kira ini ya nanti bisa sama-sama lagi kalau memang perlu kita diskusi, perlu tanya-tanya diperdalam lagi, kami tentunya dengan senang hati bisa kita sama-sama diskusi ke depannya. Kemudian untuk yang NTT ya, Kak Aronia ya. Jadi memang saat ini kan sudah ada SEB dari Kemdagri dan juga Kementerian PPN Bappenas untuk menyelaraskan mulai dari RPJPN sampai RPJP provinsi dan tentunya kalau provinsinya sudah seperti itu tentunya harus diturunkan kabupaten kota ya. Demikian juga dengan RPJMN ke RPJMD dan sampai ke RPJMD provinsi maupun RPJMD kabupaten kota. Nah, memang ini menjadi tantangan juga ketika kita menyelaraskan indikator, salah satunya indikator. Ada indikator-indikator yang bisa diturunkan di level kabupaten kota, ada yang hanya sampai provinsi, atau ada yang sebenarnya tidak bisa diukur di tingkat daerah gitu. Nah, kemarin kesepakatannya
diskusi Kementerian PPN Bappenas dengan Kemendagri, kita akan mencari proksi atau indikator lain yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya, gitu kan, karakteristik wilayahnya, yang bisa kemudian dikaitkan secara teori bahwa memang terkait dengan indikator yang di level pusat tadi yang hanya ada di level nasional. Nah, seperti contohnya kalau misalnya di RPJPN kan tidak ada apa istilahnya Global Power Index ya. Global Power Index kan tidak diukur nih di daerah. Nah, itu diskusi kesepakatan bersama Kemendagri, Bappenas, kemudian juga dengan provinsi atau daerah terkait karena kita sekarang punya forum konsultasi nih. Jadi setiap provinsi itu konsultasi Kementerian Dalam Negeri dan juga PPN Bappenasnya hampir teman-teman saya di semua direktorat ya, masuk juga di direktorat kami, setiap hari ada undangan kemarin RPJPN, RPJPD, sekarang RPJMN, RPJMD. Itu setiap provinsi menanyakan concern mereka. Ini kami tidak bisa nih menurunkan ini, kami tidak bisa ini, atau misalnya program ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kami gitu. Karena memang tadi concernnya ya, sepertinya anggaran daerah itu yang sudah terbatas, malah apa yang menjadi kebutuhan daerah kok malah dialihkan ke pusat gitu kan, apa yang menjadi arahan pusat gitu kan. Nah, kita memang tadi sekali lagi pemerintahan saat ini kan inginnya kita satu kesatuan gitu kan, apa yang sudah direncanakan di pusat, apa yang kemudian dilakukan di daerah, itu kita bisa saling mendukung. Tentunya itu yang perlu penajaman-penajaman. Bahkan kami pun saat ini yang sudah berproses dengan Pagu Indikatif 2026, ada banyak kementerian lembaga yang tidak punya anggaran. Nah, ini bocoran nih ya, nggak bocoran juga sih, mungkin teman-teman udah pada tahu, tidak punya anggaran untuk non-ops-nya, tidak ada anggaran, cuma untuk operasional aja gitu kan. Nah, jadi tuh Kak Feby udah senyum-senyum tuh, senyum-senyum tuh. Komdiji nggak kena tuh. Jadi ada beberapa kementerian lembaga yang apa namanya yang seperti itu kondisinya. Nah, oleh sebab itu memang kita perlu penajaman program kegiatan, bahkan mungkin kalau kami di Bappenas ya tidak menutup peluang untuk kita diskusikan dan kita sepakati kembali dengan Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Lembaga Teknisnya untuk penyesuaian target-target. Tapi tentunya kita perlu berpikir tentang inovasi ya, inovasi, not business as usual. Itu arahannya Pak Menteri ketika kick off misalnya RKP 2026. Kita harus tetap optimis, kita harus tetap konkret, ya programnya konkret, dan juga not business as usual. Ada beberapa hal yang mungkin, nah itu dengan keterbatasan sumber daya kita harus bisa berkolaborasi lebih lagi, kita harus bisa berkoordinasi lebih lagi, bersinergi lebih lagi, dan saya kira inilah di mana ada kesatuan di situ berkehidupan dicurahkan. Ya di situ juga poinnya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan nih. Saya mohon maaf sekali nih waktunya udah terbatas. Sebenarnya udah lewat juga nih Mbak Wesley, udah 15 menit ya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut apabila dibutuhkan. Ya, saya siap untuk apabila ada undangan berikut dari Persatuan Abdi Bangsa. Saya kembalikan ke Mbak Febi, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Reni untuk sharingnya yang benar-benar membuka insight kita ya. Ternyata memang pemerintah itu pada dasarnya sudah merencanakan segala sesuatunya dengan baik ya. Cuman memang nanti kita perlu sebagai ASN juga ikut dalam proses mengawal supaya rencana-rencana ini sesuai dengan tujuan awal ditetapkannya. Nah, teman-teman, mohon maaf sekali karena pertanyaannya harus dibatasi. Nanti apabila ada pertanyaan yang masih ingin ditanyakan, silakan diketik di kolom chat atau boleh di japri ya ke panitia. Nanti kami akan memohon kesediaan Bu Reni untuk membalasnya gitu ya. Terima kasih sekali lagi Bu Reni untuk kesediaannya. Sehat-sehat selama di Osaka, selamat melaksanakan tugas Terima dinasnya. kasih. Terima Ya, kasih Tuhan Bu berkati Reni. kita Makasih Bu. semua. Tetap semangat. Saya izin live ya. Udah boleh live belum? Atau ada apa lagi setelah ini? Ya, silakan Ibu, Gak apa-apa selamat Bu. Terima beristirahat. kasih Ibu sekali Ya, lagi. terima kasih. Sukses ya Bu di Ya, Osakanya. Terima kasih ya, Bu terima Reni. kasih. Terima kasih Bu Reni. Ya. Di Baik teman-teman, demikian tadi pemaparan terkait dengan materi yang disampaikan oleh narasumber kita. Berikutnya akan disampaikan warta oleh panitia. Kami persilakan kepada Kak Wilsdri ya, selaku pewarta kita pada siang hari ini. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Feby. Apakah suara saya terdengar? Didengar dengan jelas. Oke. Shalom Kakak Abang dan rekan-rekan Abdi Bangsa. Sekarang kita masuk ke dalam sesi warta kita hari ini. Yang pertama, next. Ya, ini adalah apresiasi pelayan. Bersyukur untuk pelayan yang sudah melayani kita dalam KSS Persekutuan Abdi Bangsa hari ini, yaitu pembicara kita yang sebentar. Ya, pembicara kita yang sudah memaparkan materi dan juga
diskusi tadi ada Ibu Nuzula Anggeraini yang merupakan Direktur Ideologi Kebangsaan Politik dan Demokrasi Kementerian PPN atau Bappenas, dan moderator atau MC kita yang nggak kalah luar biasa, yaitu Kak Febrina Teresia Sihaan, yang merupakan alumni dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Angkatan 22, yang saat ini bertugas di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Sebagai bentuk apresiasi kita untuk pelayan KSS pada hari ini, teman-teman boleh memberikan reaction love ataupun tepuk tangan di akun Zoom masing-masing. Ya, terima kasih buat Bu Reni dan juga Kak Feby. Selanjutnya, kita masuk ke dalam sesi foto bersama. Kepada rekan-rekan Abdi Bangsa yang masih stay dalam Zoom, dipersilahkan untuk membuka kamera, mempersiapkan diri, mempersiapkan senyum terbaiknya, dan kita akan dipandu oleh Jose untuk pengambilan gambar. Udah siap, Jo? Stop share dulu. Tuh. Iya, boleh stop share dulu, Kak. Oke. Oke, abang kakak terkasih, kita izin foto ya. Pertama, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terus halaman kedua, izin foto 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih abang kakak. Oke, terima kasih Jose. Oke, selanjutnya. Nah, kemarin kakak abang dan rekan-rekan yang terus mendukung kegiatan Persekutuan Abdi Bangsa dapat memberikan persembahan kasih ke nomor rekening yang sudah tertera di layar dan juga sudah dibagikan nantinya di kolom chat. Oke, selanjutnya. Nah, kami mengharapkan masukan dari rekan-rekan Abdi Bangsa untuk perbaikan pelaksanaan KSS ke depannya. Untuk itu, kami mengajak rekan-rekan untuk mengisi link evaluasi KSS yang juga akan dibagikan di kolom chat. Dan kami berharap evaluasi dan masukan dari kakak abang sekalian dan evaluasi kakak abang akan sangat berarti untuk pelaksanaan KSS yang lebih baik ke depannya. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan kembali mengadakan kegiatan knowledge and skill sharing Persekutuan Abdi Bangsa di bulan Juli, tepatnya di hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2025, di waktu yang sama, yaitu pukul 10 WIB. Dan kita akan sama-sama membahas tentang kecerdasan artifisial atau AI, dengan tema memahami AI untuk memperkuat peran abdi bangsa. Teman-teman bisa catat tanggalnya di kalender masing-masing supaya tidak ketinggalan KSS kita di bulan Juli. Di sini kita akan sama-sama membahas apa sih AI yang sekiranya bisa kita gunakan untuk meningkatkan kinerja kita dalam instansi kita masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya, nah, kita juga akan ada ibadah duduk bulanan Persekutuan Abdi Bangsa. Mari hadir dalam ibadah di bulanan Persekutuan Abdi Bangsa yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu di